Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Taysirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita sampai pada ayat yang ke-155 sampai 157 dari surat Al-Baqarah. Taib, silakan dibaca terlebih dahulu seperti biasa ayat ke-155 sampai 157. Silakan. Barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat." Dan kami beri uji kalian, dan kami berikan ujian kepada kalian bisyai'in, dengan sedikit, dengan sesuatu berupa al-khawf, rasa takut, wal ju', kelaparan, wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta, wal anfus, dan kekurangan jiwa, yaitu kehilangan nyawa orang yang dicintai, was samarat, demikian pula buah-buahan, kurang hasil panen dan yang semisalnya. Wa basyiris sabirin, dan berikan kabar bagi orang-orang yang bersabar. Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar, yaitu alladzina idza asabathum musibah, itu orang-orang yang apabila mereka ditimpa musibah, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami kepadanya lah akan kembali. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah, mereka itulah yang akan mendapatkan keberkahan yang melimpah
dari Rabb mereka, demikian pula rahmah. Wa ulaika humul muhtadun, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Tayyib. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita bacakan penjelasan dari al-muallif Syekh As-Sa'di rahimahullah, maka ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan ujian kepada kita. Dan ujian Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah besar. Ujian Allah Subhanahu wa taala bukanlah sesuatu yang di luar batas kemampuan manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, bisyai'in, kami uji kalian, bisyai'in, dengan sedikit, syai' sesuatu, berupa ketakutan, kelaparan, dan seterusnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintah untuk memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Jadi orang-orang yang bersabar adalah orang-orang yang tatkala ditimpa musibah tadi mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali. Nah, mereka inilah yang akan mendapatkan keberkahan yang banyak dan juga rahmat dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, jadi ujian itu adalah suatu kepastian yang akan kita dapatkan. Namun ujian Allah bisa dipastikan bukan ujian yang tidak mampu untuk kita lewati, bukan ujian yang di atas kemampuan kita, tapi ujian yang Allah Subhanahu wa taala tahu kita bisa melaluinya. Taib. Sekarang kita masuk pada penjelasan dari al-muallif rahimahullahu taala. Qala al-muallif rahimahullah, akhbara ta'ala annahu la budda an yabtaliya ibadahu bil mihan. Allah taala mengabarkan bahwa pasti Allah akan uji hamba-hambanya dengan ujian-ujian. Jadi suatu kepastian. Yang namanya manusia pasti akan mendapatkan ujian, tidak bisa tidak, sedikit atau banyak. Namun sebanyak apapun ujian yang menimpa manusia, maka itu sangat-sangat sedikit jika dibanding dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ya. Allah akan menguji manusia dengan hamba-hambanya dengan berbagai macam ujian. Liyatabayyana as-sadiqu minal kadzib, agar jelas mana yang jujur dan mana yang dusta. Yaitu jujur keimanannya dan dusta keimanannya. Wal jazi'u minas sabir, dan agar jelas mana orang yang mengeluh dan mana orang yang bersabar, mana orang yang tidak terima, yang tidak bersabar atas ujian-ujian yang menimpa mereka, dan mana orang yang bersabar atas ujian yang menimpa mereka. Wa hadhihi sunnatuhu ta'ala fi ibadihi, dan ini adalah sunnah Allah, ketentuan Allah bagi hamba-hambanya. Li'anna as-sarra'a law ishtamarrat li ahli al-iman, karena sesungguhnya kesenangan, kelapangan, apabila terus-menerus ada pada orang yang beriman, walam yahsul ma'aha mihnatun, dan dia tidak merasakan, tidak mendapatkan ujian bersamanya, la hasalah al-ikhtilat alladhi huwa fasad, maka akan terjadi campur aduk yang merupakan kerusakan. Ya, artinya
kalau seandainya orang-orang yang beriman tidak mendapat ujian sedikit pun, senantiasa mendapatkan kesenangan, sama sekali nggak pernah mendapatkan ujian, maka akan terjadi yaitu al-ikhtilat, sesuatu yang bercampur, allati huwa fasad, dan itu adalah kerusakan. Wa hikmatullahi taqtadi tamyiza ahlil khair min ahli syarr. Dan hikmah Allah ini menuntut adanya perbedaan antara orang yang baik dan orang yang buruk. Hadhihi faidatul mihan, dan ini adalah faidah dari ujian. Jadi orang kalau mendapatkan kesenangan terus-menerus, tidak pernah mendapatkan ujian, maka kita tidak tahu mana orang yang benar-benar baik dan mana orang yang buruk. Kalau orang itu senantiasa senang, tidak pernah diuji, maka tidak akan nampak hakikat asli dirinya. Orang yang dia sebenarnya buruk, tapi karena terus mendapatkan nikmat, maka dia tidak akan nampak keburukannya. Ya, kita ambil contoh orang-orang munafik. Orang-orang munafik ketika senang, ketika lapang, maka mereka senantiasa menampakkan kebaikan. Karena demi itulah mereka melakukan kemunafikan. Orang-orang munafik ketika mendapatkan harta rampasan perang, ketika kaum muslimin menang, mereka senang. Mereka merasa bagian dari kaum muslimin, dan mereka menuntut harta rampasan perang karena mereka merasa bagian dari kaum muslimin. Namun ketika kaum muslimin mendapatkan ujian, ketika kaum muslimin mendapatkan cobaan, kekalahan, atau yang semisalnya, maka mereka tampakkan watak aslinya. Mereka menampakkan hakikat dirinya. Mereka mencela Rasulullah SAW. Mereka menyalahkan Rasulullah SAW. Dengan apa? Dengan ujian. Sedangkan orang-orang yang beriman, maka mereka tetap teguh, tetap bersabar, berjuang bersama Rasulullah SAW. Nah, seandainya bukan karena ujian, maka tidak tampaklah hakikat manusia yang sesungguhnya. Orang ini baik atau tidak sih sebenarnya? Dilihat dari sikapnya saat menerima ujian. Karena semua orang suka dengan kesenangan, semua orang suka dengan kelapangan hidup. Tidak ada yang tidak suka. Dan kalau orang itu dalam keadaan lapang, senang, maka hakikat jati diri sebenarnya belum kelihatan. Namanya orang senang, ya apapun bisa dilakukan, nampak baik. Tapi kalau dia mendapatkan ujian, disitulah akan nampak jati diri yang sesungguhnya. Maka hikmah Allah menuntut adanya perbedaan. Apa yang bisa membedakan antara ahlul khair, orang yang baik, wa ahlus syarr, dan orang yang buruk, yaitu bil mihan, dengan adanya ujian. Kemudian saya melanjutkan di sini, la izalatu ma ma'al mu'minina minal iman. Ujian itu bukan untuk menghilangkan apa-apa yang ada pada orang-orang yang beriman berupa keimanan. Artinya, kalau orang itu benar-benar jujur keimanannya, maka ujiannya tidak akan berdampak pada dirinya. Ya, ujian itu tidak ada apa-apanya. Tapi kalau ada orang yang mengaku beriman, kemudian diuji goyang,
maka sebenarnya keimanannya itu keimanan yang diragukan. Keimanannya dusta. Kalau kita melihat bahasa dari al-muallif, ya, beliau dengan tegas menyebutkan liyatabayyana as-sadiqu minal kadhib, ya, dan mana orang yang dusta keimanannya. Nah, kemudian wala radduhum an dinihim, dan juga ujian ini bukan untuk mengembalikan mereka dari agama mereka, maksudnya membuat mereka murtad, tidak. Tapi ada nyatanya orang yang mendapatkan ujian kemudian murtad, nah berarti imannya tidak jujur. Ya, kalau ada orang yang mengaku beriman kemudian diuji, dan sekali lagi ujian Allah itu bermacam-macam. Ujian Allah itu beraneka ragam. Namun ujian Allah itu pasti sesuai dengan batas kemampuan manusia. Paling hanya kehilangan harta, kehilangan nyawa, kelaparan, ya. Lalu apa? Kehilangan buah-buahan. Dalam hal ini gagal panen, bisnis gagal, usaha gagal. Paling itu ujian yang Allah berikan kepada kita, dan itu sedikit. Kalau ada orang yang mendapatkan ujian seperti itu kemudian goyang, bahkan waliyadzubillah murtad, maka ini menunjukkan imannya tidak jujur. Bukan Allah menghendaki orang ini untuk murtad, dalam artian bukan tujuan dari ujian ini untuk memurtadkan orang, tidak, untuk menjadikan orang keluar Islam, tidak. Justru ujian ini tujuannya adalah untuk semakin mempertegas, benar nggak iman kita ini, jujur nggak iman kita ini, ya. Fama kana Allahu liyudhi'a imanal mu'minin, maka Allah tidaklah menyia-nyiakan keimanan orang yang beriman. Fa akhbara fi hadhil ayah, maka Allah mengabarkan di dalam ayat ini annahu sayabtali ibadah, bahwasanya Allah akan menguji hamba-hambanya bi syai'in minal khauf, dengan sedikit rasa ketakutan, minal a'da, yaitu dari musuh-musuh. Dan ini dialami oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ketika mereka berperang melawan orang-orang musyrikin dengan orang-orang ahlul kitab, dan itu ada sedikit ketakutan. Wal ju', dan kelaparan, ai bi syai'in yasirin minhuma, yaitu sedikit sekali dari rasa takut dan kelaparan tersebut. Dan perlu kita perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketakutan dan kelaparan ini dirasakan oleh generasi terbaik dari umat ini, yaitu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kisah sejarah yang telah masyhur, peperangan demi peperangan, kesulitan demi kesulitan, masa paceklik yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya itu sudah tidak kita ragukan, dan kita tidak merasakannya, ya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian itu kepada mereka, yang jelas-jelas ujian itu nyata, lalu kita yang hidup setelahnya masih merasa susah, masih merasa orang yang paling susah, seakan-akan Allah tidak pernah memberikan nikmat kepada kita, maka ini sungguh kebangetan. Ujian yang menimpa kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ujian yang menimpa generasi terbaik umat ini.
Jadi mereka berperang, mereka ketakutan tatkala musuh menyerang, dan mereka juga mengalami kelaparan, kehabisan makanan. Ya. Namun itu menurut mu'alif rahimahullah, dan itu memang kenyataan yang ada, bisyai'in yasirin, itu hanya sedikit. Itu hanya sedikit. Ya. Li'annahu law ibtalahum bil khaufi kullihi, karena seandainya Allah menguji mereka dengan ketakutan sepenuhnya, awil ju'i, atau kelaparan sepenuhnya, lahalaku, tentu mereka akan binasa. Kalau selama hidup mereka hanya mengalami ketakutan, dan selama hidup mereka kelaparan, sama sekali tidak pernah tidak kelaparan, ya tentu mereka akan binasa. Namun nyatanya Allah tidak menjadikan mereka binasa. Ada rasa takut, tapi itu hanya sejenak. Ketika perang telah usai, ketika musuh telah kembali, keamanan kembali, ketentraman kembali, kondisi mereda. Ya, ketika kelaparan telah hilang, Allah berikan rizki, Allah berikan makanan. Jadi ujian Allah itu hanya sebentar, hanya sedikit. Karena kalau sekiranya Allah menguji mereka dengan ketakutan dan kelaparan yang terus menerus, tentu mereka akan binasa. Wal mihanu tumahhisu la tuhliku, maka ujian itu untuk mengetes, bukan untuk membinasakan. Dan ini bisa kita catat sebagai kaidah penting dalam kehidupan. Ujian itu untuk mengetes kita, bukan untuk membinasakan kita. Bukankah kita sering mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan, dan sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Tidak ada orang yang hidupnya itu sulit terus, dalam artian senantiasa mendapatkan kondisi yang mencekam dalam hidupnya. Kita tidak berbicara orang yang mungkin saja hidupnya nampak susah, sehari-hari harus mencari nafkah, dalam artian yang ya memang tidak cukup. Tapi nggak mungkin Allah menjadikan mereka kelaparan terus menerus. Ya, tidak ada. Yang ada apa? Seseorang diuji dengan kondisi mungkin yang kekurangan, tetapi pasti selama hidupnya lebih banyak dia bisa makannya, lebih banyak dia bisa istirahatnya daripada kondisi mencekam. Nah, jadi ujian itu untuk mengetes, bukan untuk membinasakan. Wa naqsim minal amwal, kemudian Allah berfirman, dan naqsim minal amwal, yaitu kekurangan harta. Bedanya apa? Kelaparan, ketakutan dengan kekurangan harta. Bedanya kalau kelaparan itu kondisi badan yang memang lapar. Bisa jadi harta melimpah tapi nggak ada yang bisa dimakan. Dan ini mungkin terjadi. Contohnya di zaman Rasulullah SAW, tatkala beliau dan kaum muslimin diboikot oleh orang-orang Quraisy, yaitu pasokan makanan tidak bisa sampai kepada kaum muslimin. Jadi mereka benar-benar menghalangi makanan itu sampai kepada kaum muslimin. Mereka diisolasi, kaum muslimin diisolasi. Makanan bisa sampai kepada mereka dengan cara sembunyi-sembunyi, dengan cara penyelundupan. Kalaupun ada, maka dengan harga yang sangat tinggi.
harga yang sangat tinggi. Bagi orang yang tidak memiliki harta yang melimpah, dia memiliki harta tetapi tidak melimpah, yang harusnya bisa dibelanjakan makanan yang cukup, tapi karena memang makanan itu tidak sampai kepada mereka, maka mereka mengalami kelaparan, padahal punya apa? Harta. Nah, sedangkan wa naqsi minal amwal, kekurangan harta, kalau kita perhatikan, ini tidak selalu berkonsekuensi kelaparan, karena ada orang yang kurang hartanya tapi masih bisa makan meskipun dengan mendapatkan santunan, meskipun dengan mengharapkan pemberian orang. Tapi kalau mau beli apa-apa tidak bisa, tidak ada uang, ya. Tapi kalau dia makan cukup. Ada kalanya seperti itu. Jadi wa naqsi minal amwal hadza yashmalu jami'an naqsi al-mu'tari lil amwal. Dan kekurangan harta ini mencakup segala macam bentuk kekurangan harta terkait dengan harta. Min jawaihi samawiyah, baik itu berupa bencana, hartanya hilang, hartanya hancur. Karena apa? Terkena bencana samawiyah dari langit, maksudnya bencana alam. Wa gharaqin, maupun tenggelam. Wa dhiyain, ataupun hilang, kehilangan harta. Ya, wa akhdhiz zulum wa akhdhiz zalamati lil amwal, atau orang-orang zalim yang mengambil harta-hartanya, minal mulukiz zalamah, dari raja-raja yang zalim, wa qutta'it tariq, dan para perampok jalanan, wa ghairi dzalik, dan yang semisalnya. Jadi kekurangan harta itu banyak bentuknya, baik karena bencana maupun karena kejahatan, ya. Jadi kita punya harta tapi karena bencana harta kita lenyap. Kita punya harta tapi karena orang jahat harta kita lenyap. Itu adalah ujian. Wal anfusi, kemudian kekurangan jiwa. Ai zihabul ahbabi minal aulad, yaitu hilangnya orang-orang yang dicintai berupa anak-anak, wal aqarib, dan kerabat, keluarga, wal ashab, dan sahabat, wa min anwa'il amradi fi badanil abd, dan juga berbagai macam bentuk penyakit-penyakit yang ada di badan seorang hamba, ya. Jadi wa naqsim minal anfus itu bisa kehilangan orang-orang yang dicintai, atau kehilangan kesehatan yang ada pada seorang hamba. Tangannya lumpuh, ya, kakinya cacat, matanya tidak bisa melihat. Dia termasuk wa naqsim minal amwali wal anfus. Au badani man yuhibbuhu, atau kehilangan atau apa penyakit-penyakit yang ada di badan orang yang dicintainya. Jadi intinya kekurangan jiwa ini mencakup kehilangan secara total orang yang dicintai, yaitu kehilangan nyawa mereka atau kehilangan sebagian kesehatan mereka ataupun diri sendiri. Kemudian wasamarat, dan buah-buahan, ay al-hububu, yaitu biji-bijian, wathimarun nakhil, yaitu buah dari kurma, wal asyaru kulluha, dan segala macam pohon-pohon, wal khadar, ya, dan sayur-mayur, bibardin au baradin, baik karena kedinginan, ya, atau barat sama au harqin, atau terbakar
au afatin samawiyatin, atau karena penyakit dari langit, maksudnya karena hama, min jaradin wa nahwihi, baik dari belalang atau semisalnya. Ya, jadi gagal panen ya, panen biji-bijian gagal, panen buah-buahan gagal, panen sayur-mayur gagal. Dan ini bisa karena kegagalan dari hama, dari binatang-binatang yang mengganggu, ataupun dari bencana alam, ya, dari cuaca, ataupun dari kebakaran, banjir dan semisalnya. Fahadhil umur, maka perkara-perkara ini la budda an taqa'a, pasti terjadi. Ujian-ujian semacam ini pasti terjadi. Li'anna al-alim al-khabir, karena yang maha mengetahui, akhbara biha, yang telah mengabarkannya. Jadi ini berita dari Allah al-alim al-khabir, yang maha mengetahui. Fawaqa'at kama akhbara, maka pasti akan terjadi sebagaimana yang Allah beritakan. Fa idza waqa'at, maka ketika ujian ini terjadi, inqasaman nasu qismain, maka manusia terbagi menjadi dua golongan. Itu adalah hal yang pasti terjadi. Jadi ujian ini pasti terjadi, kemudian manusia menjadi dua golongan, ini juga pasti terjadi. Tinggal kita lihat kita ada di golongan yang mana, kita ada di kelompok yang mana. Ya, yang pertama jazi'ina, yaitu orang-orang yang mengeluh, orang-orang yang tidak sabar. Jadi begitu mendapatkan ujian, dia mengumpat, mencela, protes, marah. Wasabirin, dan golongan kedua orang-orang yang bersabar. Golongan kedua orang-orang yang bersabar. Dan telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya insyaallah, yaitu orang-orang yang bersabar, ya, yaitu bersabar ada beberapa jenis sabar di dalam ketaatan, sabar di dalam kemaksiatan, menahan jiwa dari berbuat maksiat, dan sabar atas bencana yang menimpa. Ya. Nah, ini pembahasan kita di ayat ini khusus sabar yang ketiga. Sabar tatkala ujian menimpa. Fal jazi'u, maka orang yang mengeluh, orang yang tidak sabar, hasalat lahul musibatani, maka dia akan mendapatkan dua musibah. Ya, orang yang ketika mendapatkan ujian dia tidak bersabar, maka pada hakikatnya dia mendapatkan dua musibah. Yang pertama fawatul mahbub, kehilangan sesuatu yang dicintai. Wa huwa wujudu hadhil musibah, yaitu wujud dari musibah ini. Orang suka harta, lalu Allah berikan ujian, kehilangan harta. Maka kehilangan kehilangan sesuatu yang disukai. Ya, orang sayang kepada anaknya, lalu Allah uji dengan kehilangan anak, kehilangan saudara. Allah sayang dengan peternakan dan perkebunannya, senang dengan hasil panennya, Allah uji dengan gagal panen, peternakan dan perkebunannya lenyap. Misalkan kena banjir, musibah, bencana dan semisalnya. Maka orang yang jazi'in, orang yang mengeluh, tidak sabar,
pasti kehilangan hal ini. Fawat al-mahbub, yang pertama. Dan yang kedua, wa fawatu ma huwa a'dham minha. Dan orang yang tidak sabar juga akan kehilangan hal yang lebih besar dari musibah itu. Wa huwal ajru bimtithali amrillahi bisabr, yaitu pahala dengan mentaati perintah Allah dengan bersabar. Jadi hilang apanya? Hartanya, dan hilang pahalanya. Kehilangan apa? Dua hal. Mendapatkan dua musibah. Musibah berupa sesuatu yang dicintainya hilang, dan musibah berupa pahala yang menantinya juga hilang. Fafaza bil khasarati wal hirman, maka dia akan mendapatkan kerugian dan kehampaan. Sudah hartanya hilang, pahalanya juga hilang. Wa naqsi ma ma'ahu minal iman, ditambah lagi dia kekurangan atau kehilangan sedikit bagian dari keimanannya. Mau tidak mau orang yang tidak bersabar itu imannya berkurang. Ya, wa fatahu sabr war ridha wasyukran, dan dia juga kehilangan kesabaran, keridhaan, apalagi bersyukur. Ya. Dan dahulu juga pernah kita sampaikan, orang yang bersabar itu ada banyak tingkatannya. Yang paling rendah bersabar, kemudian setelahnya ridha, yang paling tinggi bersyukur. Dapat musibah justru bersyukur. Nah, orang yang tidak bersabar dipastikan tidak akan mendapatkan ini semua. Bahkan wa hasalallahu sukhtu atau as-sakhatu ad-dalu ala syiddatin nuqsan. Bahkan dia justru akan mendapatkan as-sakhat, yaitu kemurkaan dari Allah. Ad-dalu yang menunjukkan ala syiddatin nuqsan, atas yaitu kekurangan yang sangat. Artinya orang yang tidak bersabar itu kadar keimanannya itu berkurang sangat drastis. Ya, tidak dalam kondisi baik-baik saja. Ini bagi orang yang apa? Yang mengeluh, yang tidak sabar tatkala ditimpa musibah. Jadi mendapatkan dua musibah. Kehilangan sesuatu yang dicintai dan kehilangan hal yang lebih besar dari sesuatu yang dicintai, yaitu pahala. Justru mendapatkan murka. Wa amma, dan adapun man waffaqahu Allahu lis-sabri, barang siapa yang diberi taufik oleh Allah berupa kesabaran, inda wujudi hadhil masaib, ketika mendapatkan musibah-musibah ini, fahabasa nafsahu anit tasakhuti, maka dia menghalangi atau menahan jiwanya untuk marah, untuk emosi, qaulan wa fi'lan, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Orang ketika ditimpa musibah, dia tahan diri untuk mengucapkan kata-kata yang menunjukkan dia marah, dan menahan diri dari berbuat sesuatu yang menunjukkan dia yaitu tidak sedang dalam kondisi marah. Kata-katanya yang keluar apa? Subhanallah mungkin, astaghfirullah, atau la haula wala quwata illa billah, atau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sebagaimana yang ada dalam ayat. Ya, Anda mendapatkan kabar yang tidak baik, apa? Kehilangan ini, kehilangan itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ucapan ini tidak menunjukkan dia marah, emosi, bukan justru mengumpat, bukan justru marah-marah, kok bisa, bagaimana mungkin, ya, marah. Perbuatannya pun juga demikian. Dia tetap tenang, tidak memukul-mukul meja, tidak menampar-nampar pipi, tidak merusak sesuatu.
Jadi ucapan dan perbuatannya tidak menunjukkan kalau dia sedang murka. Nah, jadi qaulan wa fi'lan, menahan diri dari marah baik secara ucapan maupun bisa dengan sendirinya muncul. Kecuali memang orang-orang tertentu yang Allah berikan kelebihan yang sangat luar biasa. Adapun orang-orang seperti kita butuh latihan. Kurang nyaman apa diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang lain yang lebih susah banyak. Sedangkan orang lain yang lebih sulit kehidupannya banyak. Lalu ketika kita ditimpa musibah sedikit saja kita sudah mengeluh. Dan ini kalau tidak karena keimanan, kalau tidak ditempa dengan ilmu, diingatkan terus-menerus, dibacakan ayat-ayat Allah, maka orang-orang semacam kita mustahil bisa menjadi orang yang sabar. Ya. Jadi kesabaran ini butuh untuk dilatih, butuh untuk diperjuangkan. Mustahil orang yang tidak pernah mendengarkan ayat-ayat Allah, yang tidak pernah mendengarkan nasihat-nasihat, ujuk-ujuk bisa sabar ketika ditimpa musibah. Wong yang sering taklim saja masih sering tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang baca Qur'annya lancar, baik, benar, itu kadangkala masih kehilangan kesabaran dalam masalah tertentu. Ya. Maka ini perlu untuk kita benar-benar latih. Dan saat ta'lim inilah kita benar-benar mendengarkan, benar-benar mencermati dan merenungkan betapa Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan pahala yang besar bagi orang-orang yang bersabar. Bukan hanya omongan. Bukan hanya omongan. Karena sering kita dengar, Anda tidak merasakan apa yang saya rasakan. Kan begitu ya? Enaknya kamu ngomong sabar, kamu tidak mendapatkan apa yang aku dapatkan. Padahal Allah dengan jelas mengatakan wa nabluwakum, kami uji kalian. Semua kita diuji. Cuman kadarnya berbeda. Dia diuji mungkin dengan kemiskinan, kekurangan, tidak leluasa untuk membeli apa-apa ya karena terbatas, tapi dikasih kesehatan, ya bisa makan, bisa kumpul keluarga, bisa tidur nyenyak. Yang satu dikasih kelapangan harta rezeki, tapi kadang sakit-sakitan, ya, tapi kadang itu mendapatkan ujian, tidur nggak nyenyak. Maka jangan dia mengatakan, ya kamu tidak merasakan apa yang saya rasakan, badan saya sakit semua ini. Enak sekali kamu ngomong sabar. Ya, kadang kita seperti itu. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan rata kita semua pernah merasakan ujian. Dan kalau kita perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau tidak alami berupa musibah? Kehilangan harta, iya. Kehilangan nyawa, iya. 3 anak laki-laki beliau meninggal dikala masih kecil. Belum lagi anak-anak perempuan beliau meninggal terlebih dahulu sebelum beliau saat sudah dewasa, kecuali Fatimah radhiyallahu anha yang masih hidup sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanannya juga tidak enak-enak banget. Sesekali beliau makan enak. Pernah beliau hanya makan kurma air. Nah gitu kita masih mengeluh. Ya. Padahal ujian kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan beliau. Nah seperti ini perlu kita benar-benar cermati. Ya. Nah jadi orang yang mengetahui apa yang
akan dia dapatkan pahala berupa dari kesabarannya, maka dia akan mendapatkan pahala tersebut. Taib. Balil musibatu, bahkan orang yang bersabar, benar-benar bersabar, akan merasakan musibah itu takunu ni'matan fi haqqihi, justru menjadi kenikmatan di dalam haknya. Li'annaha sarat tariqan li husuli ma huwa khairun lah, karena dengan musibah itu sebagai jalan baginya untuk meraih apa yang lebih baik, wa anfa'u minha, dan apa yang lebih bermanfaat. Meskipun kita dilarang mengharap musibah. Ya Allah hilangkanlah nyawa orang-orang yang saya cintai, enggak boleh kita seperti itu. Ya Allah hilangkanlah harta saya, tidak boleh. Jangan mengharap musibah, jangan mengharap petaka. Tapi ketika musibah itu datang, ambil pelajaran dan rubahlah perasaan sedih menjadi perasaan bahagia. Ambil pelajaran. Di antaranya apa? Menjadikan ini sebagai suatu nikmat. Karena dengan ini kita akan mendapatkan yang lebih baik dari apa yang telah kita rasakan berupa musibah. Yang lebih baik apa? Ya pahala. Ya, faqad imtasala amrallahi wa fasa bisawab. Maka sungguh dia telah mentaati perintah Allah. Bisa menjalankan perintah Allah itu nikmat, jemaah. Tidak semua orang bisa menjalankan perintah Allah. Dan di antara perintah Allah ketika mendapatkan musibah bersabar. Ya, maka bisa bersabar ini sudah hal yang luar biasa. Kenapa? Karena kita menjalankan perintah Allah. Belum lagi fafaza bisawab, dia mendapatkan kesuksesan dengan pahala. Falihadza qala ta'ala, karena itulah Allah Ta'ala berfirman, wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Ay basyarahum, yaitu berilah kabar gembira kepada mereka bi annahum yuwaffawna ajrahum bighairi hisab. Mereka akan mendapatkan pahala mereka tanpa hisab. Fasabirun, maka orang-orang yang bersabar, humul ladzina fazu bil bisyaratil azimah. Itu orang-orang yang sukses mendapatkan kabar gembira yang besar, wal minhatu atau wal minhatil jasimah, dan karunia yang banyak. Ya, orang-orang yang sabar, orang-orang yang mendapatkan kabar gembira dan karunia yang banyak. Taib, kemudian tsumma wasafahum biqauli, kemudian Allah sifati mereka dengan firman-Nya. Siapa sih orang-orang yang bersabar itu? Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang tatkala ditimpa musibah. Dan musibah wahia kullu ma yu'limul qalb. Dan yang namanya musibah itu segala hal yang menyakitkan hati. Ya. Awil badan, atau menyakiti badan. Au kilaihima, atau menyakiti hati dan badan. Mimma taqaddama dzikruh, dari apa-apa yang telah berlalu penjelasannya. Ya, kehilangan harta, badan kita sehat-sehat saja, tapi hati kita jatuh, drop. Ya, hati kita benar-benar merasa perih. Pokoknya hal-hal yang menjadikan kita sakit hati atau sakit badan itu musibah. Qalu inna lillah, mereka berkata inna lillahi, sesungguhnya kami ini milik Allah. Ay mamlukuna lillah, yaitu mamlukuna lillah, mereka semua orang-orang itu adalah milik Allah. Mudabbaruna tahta amrihi wa tasrifihi, mereka diatur di bawah perintah dan kehendak Allah, pengaturan Allah. Ya,
kita sedikit pun tidak memiliki jiwa dan harta kita. Perhatikan, ini ucapan benar-benar merasuk di dalam jiwa. Inna lillahi, dan ini sering disampaikan. Baik firman Allah, orang yang sabar yaitu orang yang mengucapkan inna lillahi ketika ditimpa musibah dengan konsekuensi yang dia ketahui. Fa idza batalana bi syai'in minha, maka ketika Allah menguji kita dengan sedikit dari musibah, faqad tasarrafa arhamur rahimin, maka sesungguhnya Allah yang maha penyayang telah bertindak bima malikihi wa amwalihim, terhadap hamba-hambanya sendiri dan harta-hartanya sendiri. Fala i'tiradu alaihi, maka tidak pantas kita protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita sudah mengakui harta kita milik Allah, jiwa kita milik Allah, semua yang kita miliki milik Allah, maka Allah mau mengambilnya kapanpun dan dengan bentuk apapun, ya harus terima. Harus terima. Ini sekali lagi butuh penyadaran diri, butuh benar-benar konsentrasi melihat keadaan yang ada. Kalau kita masih merasa harta itu milik kita, ya, badan kita milik kita, keluarga kita milik kita, maka tidak akan pernah kita bisa bersabar ketika ditimpa musibah. Tapi kalau kita sudah menyadari, ya, kita dan apa yang kita miliki dan orang-orang yang ada di sekitar kita itu milik Allah, maka kita pasrah ketika Allah mengambilnya kapanpun dan dengan cara apapun. Bal min kamali ubudiyatil abdi, bahkan termasuk di antara kesempurnaan penghambaan diri seorang hamba, ilmuhu, yaitu pengetahuannya, bi anna wuqu'al baliyati minal malikil hakim, bahwa terjadinya musibah dari al-malik, Allah yang maha merajai, al-hakim dan maha bijaksana, alladzi arhama bi 'abdihi, yang sayang kepada hambanya, min nafsihi, daripada dirinya, fayujibu lahu dzalika ridha 'anillah, maka ini mengharuskan dia ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini level yang lebih tinggi jamaah. Bisa dikatakan sabar level pertama, sabar level yang terendah itu sekedar mengakui kita dan orang-orang yang kita cintai dan harta yang kita miliki milik Allah. Lalu Allah mau mengambilnya kapanpun dan bagaimanapun, kita pasrah. Ya, jadi kita milik Allah, ya sudah, karena kita milik Allah, ya mau diapakan lagi? Karena kita milik Allah, maka terserah Allah mau ngambil kita, mau ngambil harta kita. Ini sabar yang level paling rendah. Sabar yang lebih dari itu jamaah, melihat Allah lebih dari sekedar pemilik, melihat Allah yang telah menguji kita lebih dari sekedar pemilik. Apa itu? Allah itu pemilik yang sayang terhadap hambanya. Allah itu pemilik yang yaitu bijaksana. Maka kalau kita menjadi Allah itu sayang kepada kita dan Allah itu bijak terhadap kita, maka justru kita akan ridho dengan keputusan Allah. Bukan hanya sekedar enggak apalah, itu milik Allah, diambil enggak apa-apa. Bukan sekedar itu, tapi kita ridho. Oh, ini Allah enggak mungkin mengambil ini tanpa ada hikmahnya.
Nggak mungkin Allah mengambil ini karena benci kita, tapi karena justru Allah sayang kita, Allah ngambil ini. Silahkan. Ini keridhaan, kesabaran dengan level yang lebih tinggi dari sebelumnya, yaitu apa? Ar-ridha. Ya. Wa syukra lahu ala tadbirih, bahkan bersyukur kepada Allah atas pengaturannya. Ini lebih tinggi lagi. Ya. Bukan hanya sekedar ridha, tapi bersyukur, ya Allah terima kasih Engkau telah memberikan saya musibah. Dengan ini saya bisa sadar. Dengan ini saya bisa meraih kemanfaatan yang lebih baik daripada kehilangan hal-hal tersebut. Dengan musibah ini saya bisa jadi mendapatkan apa yang lebih baik dari kehilangan yang kita dapatkan. Ya. Lima huwa khairun li 'abdihi, dan itu sesuatu yang lebih baik bagi hambanya. Wa illam yash'ur bidzalik, meskipun dia tidak menyadarinya. Kita nggak tahu hikmahnya apa. Allah mengambil ini dari kita. Yang kita tahu ini milik Allah, lalu Allah mengambil kapanpun dan bagaimanapun kita terima, kita ridha, kita bersyukur. Pasti ada hikmahnya, pasti ada pahala lebih besar yang menanti. Tapi kenapa? Meskipun kita nggak tahu, tidak ada masalah. Wa ma'annana mamlukuna lillah, bersama dengan tetap kita merasa kita ini adalah milik Allah. Fa inna ilaihi raji'una yaumal ma'ad, maka kita pun juga akan kembali kepadanya pada hari kebangkitan. Ya, ini endingnya. Sekarang semua sudah diambil oleh Allah. Yang tersisa hanya diri kita dan hanya beberapa yang kita miliki. Toh nanti semuanya akan kembali kepada Allah. Ngapain kita susah? Cepat atau lambat semua akan kembali kepada Allah. Sekarang yang kembali kepada Allah barang saya, harta saya, keluarga saya, ya. Nanti saya pun juga akan kembali kepada Allah. Ngapain kita merasa susah? Itu kalau kita benar-benar sadar. Dan ini sekali lagi ada kaitannya erat dengan iman kepada hari akhir. Ini memiliki kaitan erat dengan iman terhadap hari akhir. Itu orang itu merasa kalau dia tidak akan lama hidup di dunia. Orang kalau iman terhadap hari akhirnya itu kuat, insya Allah mudah untuk menjadi orang yang sabar. Karena setiap musibah yang dia rasakan selalu dikaitkan dengan hari akhir. Oh, cepat atau lambat ya kita akan kehilangan ini kok. Kalau bukan kita yang kehilangan dia, dia yang kehilangan kita. Kita ini pada hakikatnya menunggu antrian. Kan sering kita mendengar itu. Kita sedang mengantri kembali kepada Allah. Kapan? Siapa duluan? Tidak tahu kita. Maka ketika sudah ada yang duluan mendapatkan panggilan dari Allah, ya sudah, pasrah. Oh, saatnya dia dulu. Toh nanti kita juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini akan bisa mudah dilalui oleh orang-orang yang kuat imannya terhadap hari akhir. Tapi orang kalau cinta dunia, takut mati, maka seakan-akan dia tidak mau melepaskan dunia. Tidak rela kalau ada orang yang dia cintai, harta yang dia cintai meninggalkan dirinya. Kenapa? Karena seakan-akan dirinya hanya di dunia. Seakan-akan hidup hanya di dunia. Jadi dia memproteksi dirinya, jangan sampai kehilangan ini, jangan sampai kehilangan itu, jangan sampai kehilangan ini. Padahal tidak dibawa mati. Padahal semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
famujazin kulla amilin bi amali. Kalau kita sudah kembali kepada Allah, maka Allah akan mujazin, membalas kulla amilin, setiap orang yang beramal bi amalihi, dengan amalannya. Fa in sabarna, maka apabila kita bersabar, wahtasabna, dan mengharap pahala, wajadna ajrana muwaffaran indah, maka kita akan mendapatkan pahala kita banyak di sisi Allah. Wa in jazina wa sakhitna lam yakun hadzuna illa sukhta wa fawatal ajr. Tapi kalau kita mengeluh, kita murka, tidak sabar, maka bagian kita hanyalah kemurkaan dan kehilangan pahala. Fa qaulul abdi lillah wa rajiun ilaihi min aqwa asbabis sabr. Perhatikan ini ya. Maka seorang hamba merasa dirinya itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah, ini di antara sebab terbesar dari kesabaran. Nah ini, maka kita introspeksi. Sudahkah kita merasa diri kita milik Allah? Atau kitalah penguasa diri kita, sehingga kita enggak terima kalau ada yang mencampuri urusan kita. Dalam artian ada yang mengendalikan urusan kita. Ya. Kalau kita merasa kitalah penguasa dari tubuh kita, sehingga kita enggak rela kalau tubuh kita sakit, kita tidak sabar kalau kita terkena penyakit, maka berarti belum merasuk di dalam diri kita inna lillah. Belum meresap di dalam jiwa kita inna lillah. Ya. Kalau kita sudah merasa inna lillah, kita milik Allah, maka kita pasrah apa yang Allah perbuat terhadap diri kita. Karena memang diri kita bukan milik kita sesungguhnya, tapi milik Allah Azza wa Jalla. Taib. Kemudian Allah berfirman, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Alladzina araful haqqa, yaitu mereka orang-orang yang mengetahui kebenaran. Wa huwa fi hadzal mawdi', dan dalam posisi ini ilmuhum bi annahum lillah, yaitu pengetahuan mereka, kesadaran mereka bahwa mereka itu milik Allah. Wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka akan kembali kepadanya. Wa amilu bih, dan mereka mengamalkannya. Wa huwa huna sabruhum lillah, dan di sini yaitu bentuk kesabaran mereka kepada Allah. Jadi orang-orang yang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tatkala ditimpa musibah, maka merekalah orang yang mendapatkan petunjuk. Dan petunjuk utama dalam masalah ini ya ucapan tadi. Karena kita jumpai tidak sedikit orang yang tatkala mendapatkan musibah tidak mendapatkan petunjuk, marah, murka, protes, mengeluh dan lain sebagainya. Ya. Jadi petunjuk pertama bagi orang-orang yang ditimpa musibah adalah mampu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dengan kondisi menyadari bahwa kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kemudian wadallat hadhil ayah, dan ayat ini menunjukkan ala anna man lam yasbir, bahwasanya orang yang tidak bersabar, falahu dhiddu ma lahum, maka dia akan mendapatkan lawan dari apa yang menjadi kebaikan bagi mereka. Fahasala lahu adz-dzammu minallah, maka mereka akan mendapatkan celaan dari Allah. Wal 'uqubatu wad-dhalal wal khasar, mereka akan mendapatkan siksa, kesesatan dan kerugian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau ada yang bertanya, mereka tidak bersabar kok mendapatkan celaan?
Kan mereka sedang sedih, kan mereka sedang kehilangan. Wajar dong. Mereka kehilangan orang yang dicintai, mereka kehilangan harta, kok malah dapat celaan dari Allah. Maka sekali lagi kita harus ingat, kita ini milik Allah. Kalau kita ini milik Allah, lalu kita protes dengan yang memiliki diri kita, pantas kita dicela. Dalam kehidupan dunia, dalam kehidupan keseharian kita, ada orang yang kehilangan sesuatu miliknya, lalu orang lain yang marah, orang lain yang protes, padahal itu miliknya, ya. Maka orang yang protes, yang marah itu pantas dicela. Wong saya yang punya saja nggak marah-marah, ini kan punya saya. Ya, kenapa Anda marah dengan apa yang saya miliki? Saya mau ngambil, saya mau berikan ke siapa? Ya, saya mau mencabut hak, misalkan karena ada hal-hal tertentu. Contoh mudah, kita memberikan santunan dari harta kita sendiri kepada si A. Lalu suatu ketika kita cabut santunan tersebut, dalam kondisi kita benar-benar tidak ada perjanjian, dia tidak ada ikatan, murni kita memberikan santunan. Ya kita mau ngasih siapa terserah kita. Kita mau ngasih si A, B terserah kita. Suatu ketika kita cabut, lalu si A marah-marah, maka orang seperti ini pantas dicela. Kenapa? Itu bukan miliknya. Mengapa Anda marah ketika bukan milik Anda? Diambil, dicabut. Maka orang seperti itu pantas untuk dicela. Demikianlah dengan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kita, yang menguasai kita, harta kita, seluruh yang kita miliki milik Allah. Lalu kalau kita merasa protes, tidak bisa menerima apa yang menjadi ketentuan Allah terhadap milik Allah sendiri, ya pantas kita dicela. Ya. Maka orang yang tidak bersabar pantas untuk dicela, karena itu bukan miliknya. Kenapa tidak bisa menerima kenyataan bahwa kita ini milik Allah? Nah, seperti ini yang pantas dicela. Ya. Fama a'dhamal farqa, maka betapa besarnya perbedaan, betapa jelasnya perbedaan bainal fariqain, di antara dua golongan ini. Wa ma aqalla ta'bas sabirin, dan betapa sedikitnya kelelahan orang yang bersabar. Orang yang sabar itu capeknya sedikit. Kita tidak mengatakan tidak capek sama sekali, tidak. Capek minimal ketika kita mendapatkan hentakan pertama, kita merasakan kenyataan pertama bahwa ini telah diambil, maka kita pasti sebagai manusia merasa dek gitu ya. Tapi ini sedikit. Kenapa? Setelah itu kita lapang dada, setelah itu kita legowo. Capeknya sebentar dan sedikit. Wa'adhama ana ajzaziin, dan betapa beratnya beban orang-orang yang mengeluh, orang-orang yang gak sabar, terus menerus hatinya dirundung kesedihan, penyesalan, kenapa kok bisa, dan seterusnya. Yang kita sering mendengar, gak move on, selalu terbayang-bayang oleh masa lalu, karena belum bisa melepas apa yang dia yaitu alami, karena belum merasakan dan belum menyadari kalau itu bukan miliknya. Masih merasa dialah pemiliknya, sehingga harta ini, nyawa ini harus ada pada dirinya, harus dia miliki sepenuhnya. Enggak rito, enggak boleh kalau itu lepas dari dirinya.
berarti belum merasa kalau itu milik Allah. Nah, ini menjadikan dia apa? Lelah terus menerus seperti itu, capek terus. Orang yang tidak sabar itu capeknya luar biasa. Ya, faqad istamalat hadanil ayatan, dan sungguh kedua ayat ini mencakup ala tautinin nufusi alal masaib qabla wuqu'iha, mencakup bagaimana menyiapkan jiwa ini terhadap musibah sebelum terjadi. Nah, sekarang misalkan kita belum mendapatkan musibah yang benar-benar menguji kesabaran kita. Nah, dengan ayat ini semoga ini bisa menjadi persiapan bagi kita kalau kita ditimpa musibah. Kita sudah punya pegangan, kita sudah punya teori. Nanti kalau ada musibah tinggal praktek. Ya, litakhiffa wa tashula idza waqa'at, agar lebih ringan dan mudah ketika itu terjadi. Beda orang yang punya persiapan dengan orang yang tidak punya persiapan. Bukan berarti sekali lagi kita menunggu musibah loh ya. Bukan berarti kita mengharapkan musibah, tapi setidaknya kita punya persiapan. Nanti kalau saya ditimpa musibah, saya tak buka ayat inilah. Ayat berapa ini? 155, 157, langsung ditandai. Saya juga buka tafsirnya nanti, saya baca lagi. Ya, dengan membaca ayat ini, dengan belajar ayat ini, setidaknya kita punya bekal. Dan tentu beda orang yang belum pernah mendapatkan pelajaran dari ayat ini. Bisa jadi kaget ketika mendapatkan musibah. Belum punya apa? Senjatanya. Belum punya penangkalnya. Ya, wa bayanu ma tuqabilu bihi idza waqa'at wa huwa sabr, dan juga ayat ini mencakup penjelasan bagaimana menghadapinya ketika terjadi, yaitu sabar. Jadi ayat ini mencakup ayat ini mencakup dua hal ya, yaitu persiapan bersabar kalau mendapat musibah dan menghadapi musibah ketika terjadi dengan bersabar. Ya, intinya benar-benar konsentrasi pada apa? Sabar. Wa bayanu ma yu'inu 'ala sabri, dan penjelasan apa yang bisa membantunya untuk bersabar. Apa yang bisa membantu kita untuk bersabar? Apa? Keyakinan kita bahwa kita ini milik siapa? Allah. Selamanya kita nggak akan bisa sabar kalau kita masih merasa diri kita milik kita, harta kita milik kita, keluarga kita milik kita, orang-orang yang kita sayangi milik kita. Kalau kita masih merasa ini milik saya sepenuhnya, maka Allah alam selamanya kita tidak akan bisa bersabar. Kita harus merelakan dan menyadari kita ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana cara menyadari kita milik Allah? Ya gampang. Apa itu? Setiap yang kita lakukan tidak sepenuhnya sesuai dengan keinginan kita. Dan mungkin kita nggak sadar, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita ini sedang dalam proses latihan. Kita ini sedang dalam proses latihan. Dimulai dari hal yang kecil. Kalau hal yang kecil kita bisa lewati, semoga yang besar juga bisa kita lalui. Kita ambil contoh mudah. Kita mau berangkat kajian. Harapan kita semua berjalan mudah. Mau mandi, ya ada air, ada sabun dan lain sebagainya. Jadi masuk kamar mandi, air kosong. Nah, ini diuji kita. Nyalakan pompa air, tandonya habis. Diuji lagi kita. Kalau dalam masalah sepele seperti ini kita sudah mengeluh, mengumpat, marah-marah sana, marah-marah sini.
Nah, ini sudah apa? Gagal kita. Ini masih ujian, hanya kehabisan air. Belum lagi sabunnya habis. Waduh, repot, harus beli dulu ke warung dan lain sebagainya. Belum lagi setelah itu ada saja. Ini kan ujian, musibah, meskipun kecil, meskipun hanya sedikit. Tapi kalau masalah-masalah kecil ini bisa kita lewati, insya Allah masalah yang lebih besar kita akan bisa menghadapi. Dan sekali lagi, semua yang kita inginkan tidak selalu terwujud. Kalau kita sudah merasakan dan menyadari bahwa apa yang kita inginkan tidak selalu kita dapatkan, insya Allah ini sudah pertanda baik. Kita siap tatkala diuji dengan ujian yang lebih besar. Tapi kalau masalah yang remeh, ya, masalah yang kecil, hanya masalah kehilangan ya uang sedikit misalkan, atau tidak mendapatkan bagian tertentu, ya, ada bagi-bagi makanan nggak dapat, wah, hatinya sakit, ya. Ada jajan gitu ya, lalu semua dapat, dia tuh nggak dapat, lalu sesek hatinya, dipendam, nggak bisa ridho, padahal makanan itu bukan miliknya, ya kan? Makanan itu milik orang, dan pada hakikatnya makanan itu milik Allah. Allah berhak memasukkan ke mulut siapa, tidak ke mulut siapa, memasukkan ke perut siapa, tidak ke perut siapa. Lalu kita masalah gitu, masalah sepele, gondok, apa gondok itu? Ya, jengkel gitu ya. Ngatasi makanan aja loh, kok sampai dibawa ke hati seperti itu? Ya, seakan-akan ini harus jadi milik saya. Nah, ini ujian yang sederhana. Kalau kita nggak lulus, nah ini hati-hati, ujian lebih besar, bahaya. Nah, ini kita proses setiap hari. Apa yang kita kehendaki ternyata meleset dari dugaan, ternyata tidak sesuai dengan harapan. Kalau inna lillahi benar-benar ada dalam diri kita, terserah, nggak dapat ini ya ini milik Allah. Allah berhak membagikan kepada siapa yang Allah kehendaki, ya. Nah, jadi bayan ma yu'inu 'ala sabr, penjelasan apa yang bisa membantu kita untuk bersabar dengan ucapan tadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa ma lis-sabiri minal ajr, dan juga apa yang didapatkan oleh orang yang bersabar berupa pahala. Apa? Bi ghairi hisab, tanpa batas. Apa makna tanpa batas? Allah berkehendak untuk memberikan balasan orang yang sabar sesuai dengan kehendak Allah. Mau sekali, mau 10 kali lipat bisa. Kalau Allah berkehendak 1000 kali lipat bisa, bahkan berlipat-lipat tanpa batas bisa. Karena Allah yang benar-benar apa? Benar-benar menanggung balasan bagi orang yang bersabar sesuai kehendak Allah, tanpa batas bisa. Ya. Wa ya'lamu hala ghairis sabir bididdi halis sabir. Dan orang yang bersabar, atau ayat ini juga menyadarkan bahwa orang yang bersabar itu tahu keadaan orang yang tidak bersabar. Bididdi halis sabir itu berlawanan dengan orang yang bersabar. Tadi kita sudah sampaikan, orang yang bersabar itu lelahnya sedikit karena hatinya lapang, hatinya legowo, karena dia merasa dia bukan pemilik dari dirinya, hartanya, dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau sudah bukan milik kita, ya kita legowo. Ngapain kita repot-repot menentukan apa yang bukan milik kita?
Adapun orang yang tidak bersabar, maka dia dirundung kelelahan demi kelelahan. Sakit hati tidak sembuh-sembuh, pikiran tidak jernih-jernih. Kenapa? Ya karena dia merasa dia pemiliknya, seakan-akan Allah merampas miliknya. Jadi hidupnya tidak akan pernah bisa tenang. Ya. Nah, ini perbedaan yang jelas. Belum lagi tadi kita sampaikan, di akhirat pahala bagi orang yang bersabar menunggu, sedangkan celaan bagi orang yang tidak bersabar. Ya. Wa anna hadzal ibtila'a, dan juga di antara faidah ayat ini kita menyadari bahwasanya ujian ini wal imtihana, sama ya, ujian ini, cobaan dan ujian ini sunnatullahi allati qad khalat, ini adalah ketentuan Allah yang telah berlaku. Ya, diawali dengan firman Allah, walanabluwannakum, dan sungguh kami benar-benar akan uji kalian. Ya, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, betapa Allah Subhanahu wa ta'ala sayang terhadap hambanya. Kenapa? Allah mau ngasih ujian dan Allah juga memberitahukan. Bisa nggak dibayangkan ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, saat kita belajar di sekolah, ndak ada angin, ndak ada hujan, tiba-tiba tutup buku, ujian sekarang. Guru ngomong gitu, syok kita. Ya, pernah nggak ngalami gitu? Nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada pemberitahuan, tiba-tiba guru kita, dosen kita, ayo tutup buku, ujian kita sekarang. Wah, gempar. Ya, dalam masalah dunia kita syok dengan hal seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ngasih tahu dulu. Jadi benar-benar memberitahu, dan kita insya Allah lebih ada persiapan, kan begitu. Anak-anak, pekan depan ujian ya, kalian belajar dan ada kisi-kisinya. Ini, nah ini lebih tenang kita, ada persiapan. Nah Allah juga demikian. Walillahil masalul a'la, dan perumpamaan bagi Allah lebih tinggi. Allah kasih informasi bahwa akan ada ujian, dan Allah juga memberikan kisi-kisinya. Yang bisa lulus ujian yaitu orang yang bersabar, yang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, nilainya bagus, dapat petunjuk. Betapa sayangnya Allah sama kita. Nah, jadi kita harus sadar bahwa Allah itu memiliki ketentuan yang pasti berlaku berupa ujian. Walan tajid li sunnatillahi tabdila, dan tidak akan mungkin yaitu engkau menjumpai ketentuan Allah itu berganti. Ya, sudah menjadi ketentuan Allah paten, ya kita harus siap. Cepat atau lambat, sedikit atau banyak, kita akan diuji. Wa bayanu anwa'il masaib, dan juga ayat ini mengandung penjelasan berbagai macam musibah, yaitu berupa ketakutan, kelaparan, kehilangan harta, kehilangan jiwa, kehilangan buah-buahan. Ya, semua musibah itu pangkalnya kembali kepada salah satu dari apa yang Allah sebutkan ini. Wallahu ta'ala alam shawab. Baik, masyarakat muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mungkin kita cukupkan kajian kita di pagi hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya, pembahasan surat Al-Baqarah ayat ke-158 biidznillah subhanahu wa ta'ala. Baik, sebelum kita akhiri kajian kita, barangkali ada yang disampaikan, tafadhal, silakan. Baik, jika tidak ada, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.